Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang istri dari salah satu cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Fulani mengalami mimpi. Di visual mimpinya ada keberadaan Fulani bersama papanya Fulani dan almarhumah mamanya berada di dalam satu rumah. Di rumah itu seperti akan mengadakan sebuah pengajian di ruang tamu. Tetangga-tetangga sudah berkumpul di ruang itu. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengatakan, "Itu lihat, ada yang mau datang." Lalu Fulani berdiri di pintu teras rumah melihat ke arah jalan dan melihat ada seorang laki-laki yang dikawal oleh beberapa orang berjalan kaki menuju rumah Fulani. Ketika itu di batin Fulani bergumam, "Syekh Abdul Qadir." Dan ternyata laki-laki itu adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah satu wali kutub yang terkenal, yang masyhur. Namun visual berlangsungnya pengajian itu tidak ada. Tapi di batin Fulani mengetahui bahwa acara pengajian itu sudah selesai. Lalu beralih di suasana yang berbeda, Fulani dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berada di ruang tengah, bersila duduk berhadapan. Ketika itu, beliau mengatakan pada Fulani, "Ada yang mau ditanyakan?" Lalu Fulani segera bertanya, "Amalan apa yang bisa memperoleh makrifat di usia 31 tahun?" Lalu beliau meminta selembaran kertas putih dan pulpen yang ada di dekat Fulani. Kemudian Fulani memberikan kertas dan pulpen tersebut. Beliau pun menuliskan jawabannya di kertas itu. Namun ketika Fulani mau membacanya, isi tulisan tersebut tidak jelas. Kemudian Fulani terbangun. Apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Saya takwilkan per bagian agar mempermudah memahaminya, karena tiap bagian visual mimpi tersebut ada keterkaitan dengan mimpi Fulani dan mimpi yang dialami suami Fulani pada saat yang telah lalu. Makna bagian yang pertama adalah rumah yang ditempati Fulani, papa dan mamanya yang sudah almarhumah itu diberkahi oleh Allah dengan adanya visual ada aktivitas pengajian di rumahnya. Karena aktivitas pengajian itu adalah salah satu aktivitas ibadah, yang berarti rumahnya Fulani dijadikan sarana beribadah, tidak dijadikan sebagai kuburan. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan." Makna bagian yang kedua adalah karena rumah Fulani diberkahi Allah, maka simbol yang mewakili adanya keberkahan dan keridhaan Allah adalah adanya visual mimpi datangnya salah satu wali Allah yang masyhur, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke rumah Fulani. Makna bagian yang ketiga adalah ruh Fulani menurut penilaian Allah adalah baik dengan adanya visual dalam mimpi tersebut bahwa Fulani bertemu duduk berhadapan dengan rajanya wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hal ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad tentang ruh. Beliau bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Ruh-ruh itu bagikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu, dan jika saling tidak mengenal, maka akan berbeda atau berpisah." Makna hadis tersebut adalah ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul, berkelompok sesuai dengan kesamaan karakternya. Jika ruh baik bertemu ruh yang baik, maka akan bersatu, terjadi keakraban. Dan jika ruh baik bertemu dengan ruh buruk akan berpisah, tidak akan mengelompok karena adanya perbedaan karakter. Begitu juga ruh buruk, jika bertemu ruh buruk maka akan bersatu. Contoh dari ruh buruk bertemu dengan ruh buruk yang bersatu adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 129. "Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan." Makna bagian yang keempat adalah Fulani ditakdirkan oleh Allah mendapat ilmu hakikat, yaitu ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Allah. Ilmu hakikat itu dimiliki orang yang duduk di makom khawasul khawas atau khusus di atas yang khusus. Dengan adanya visual di mimpi Fulani diberi kesempatan bertemu dan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang cara makrifat di usianya saat
itu 31 tahun. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menuliskan jawabannya di selembar kertas putih, namun di visual mimpi tersebut tulisan itu tidak jelas dibaca. Itu bermakna Fulani saat bermimpi itu belum dapat dan belum bisa paham ilmu hakikat itu, tapi akan mendapatkan ilmu itu. Keberadaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam mimpi Fulani tidak berarti dalam kehidupan nyatanya akan bertemu dengan beliau yang sudah wafat, tapi mengandung makna yang tersirat, yaitu mendapat ilmu hakikat yang dimiliki wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentunya kadarnya tidak sama dengan ilmu hakikat milik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hanya diberi sebagian saja. Bukti takwilan mimpi tersebut adalah terkait dengan mimpi lain yang dialami Fulani. Pada saat yang lain, Fulani pernah bermimpi suaminya Fulani berada di dalam air dengan posisi awal air sampai pundaknya. Sedangkan Fulani dan anaknya yang masih balita ada di pinggiran air. Lalu suaminya Fulani memanggil anaknya untuk masuk ke dalam air. Lalu anaknya yang masih balita itu berjalan menyisiri pinggiran air, kemudian berjalan di atas papan yang mengapung di permukaan air menuju ke bapaknya. Lalu bapaknya masuk ke dalam air. Disusul anaknya yang balita itu menceburkan diri ke dalam air. Tapi anaknya terbawa arus air, tidak bisa mengikuti bapaknya yang ada di dalam air. Lantas Fulani menceburkan diri ke air hendak menolong anaknya itu. Tapi ketika Fulani berada di permukaan air, ditarik tangannya oleh suaminya, diajak masuk ke dalam air. Tapi Fulani menolaknya dengan berkata, "Mas, mau menolong Billah." Nah, itu maksudnya Fulani mau menolong anaknya. Akhirnya tangan Fulani dilepaskan oleh suaminya sehingga Fulani bisa menyelamatkan anaknya yang terbawa arus itu. Makna mimpi tersebut adalah suami Fulani memiliki makom hakikat, yaitu orang yang memiliki ilmu kebenaran yang hakiki, yaitu inti ilmu dari luasnya samudera ilmu. Sedangkan anaknya yang balita itu nantinya insya Allah ditakdirkan menuju jalan yang ditapaki bapaknya, namun belum waktunya. Dan Fulani sebagai istrinya juga belum berkemampuan menuju jalan yang sudah dicapai oleh suaminya itu. Dengan bukti lainnya, yaitu Fulani juga pernah bermimpi. Fulani dan suaminya saling merangkul pinggang dengan posisi berhadapan. Fulani diajak berjalan oleh suaminya menuju suatu tempat yang Fulani awalnya tidak tahu akan dibawa kemana. Akhirnya mereka berdua sampai di pinggiran air yang airnya itu seluas ukuran satu rumah standar. Kemudian suaminya mengajak Fulani masuk ke dalam air bersama-sama, dan di saat Fulani mau masuk ke dalam air ada perasaan ragu bisa bernapas atau tidak. Kemudian suaminya memberi isyarat bahwa dia bisa. Akhirnya mereka berdua masuk ke dasar air dengan posisi Fulani ada di bawah sedangkan suaminya ada di atas. Mereka berdua posisi rebahan di dasar air dengan wajah saling berhadapan dan tetap saling merangkul. Fulani akhirnya bisa bernapas di dasar air. Makna mimpi tersebut adalah Allah hendak meyakinkan Fulani atas mimpinya yang pertama, yaitu ketika suami Fulani mentakwilkan mimpi sebelumnya terkait suaminya itu diberi kedudukan hakikat oleh Allah, sehingga mimpi berikutnya adalah pemberitahuan kepada Fulani bahwa dia ditakdirkan oleh Allah mendapatkan bimbingan suaminya menuju makom hakikat, dituntun menyelami ilmu hakikat yang awalnya Fulani merasa kesulitan memahaminya, tapi pada akhirnya Fulani bisa memahami ilmu hakikat tersebut dengan berbeda jumlah kadarnya. Dengan adanya batasan jumlah air seluas rumah dan posisi Fulani ada di bawah suaminya, yang hal itu menunjukkan kedudukan spiritual suaminya lebih tinggi daripada Fulani. Dalam kehidupan nyatanya, suami Fulani setelah memberikan pengajaran ilmu kepada Fulani, Fulani bermimpi bahwa semua orang heran karena dia memiliki ilmu yang jarang dimiliki orang kebanyakan. Kedudukan ma'rifatullahnya suami Fulani di level hakikat diperkuat dengan adanya mimpi yang dialami suaminya. Dengan visual mimpi ada orang yang memegang kitab Fathur Rabbani milik Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi kitab itu jatuh ke tanah. Orang itu tidak mampu memegang kitab itu. Kemudian suami Fulani mengambil kitab itu, mengelus-elus kitab itu seraya tersenyum melihat orang tua yang tidak mampu tersebut. Kemudian ada orang lain yang datang mengucapkan itu tidak sembarangan. Makna mimpi tersebut adalah suami Fulani mampu memahami isi kitab Fathur Rabbani yang syarat dengan ilmu hakikat, yaitu ilmu kewalian. Sedangkan orang lain dalam mimpi itu yang tidak mampu memahami ilmu dalam kitab itu. Pada visual mimpi itu ada yang berkata, itu tidak sembarangan. Yang maknanya, tidak semua orang mampu menguasai ilmu dalam kitab itu, melainkan orang yang duduk di makom hakikat. Dengan semua bukti itu, bisa disimpulkan bahwa mimpi Fulani saat didatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam rumahnya yang mau mengajarkan ilmu makrifat kepadanya adalah simbol dari ilmu makrifatullah level hakikat yang akan sampai kepada Fulani melalui perantara pengajaran suaminya yang berkedudukan hakikat itu. Itulah makna mimpi yang dialami Fulani tentang makom spiritual
dan keterkaitannya dengan mimpi-mimpi sebelumnya yang seringkali fulani dapatkan pada saat-saat yang telah lalu, begitu juga mimpi yang dialami suaminya. Jadi jangan sampai kita meremehkan mimpi kita. Kalau itu mimpi petunjuk dari Allah, itu akan sangat berguna bagi kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.